Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Trifosa Elizabeth Picasso dengan NIM 1520200101085. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Di saat ini saya akan membahas sedikit tentang mata kuliah logika dengan materi induksi dan deduksi. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang induksi. Induksi adalah bentuk penalaran dari partikular ke universal. Dapat juga dikatakan dari khusus ke umum. Pada hakikatnya, induksi adalah suatu proses generalisasi. Generalisasi disebut induksi lengkap apabila hal-hal partikular itu mencakup keseluruhan dari suatu jenis atau peristiwa yang diteliti. Tetapi, jika dilakukan hanya dengan beberapa hal partikular, bahkan hanya dengan satu hal khusus atau suatu peristiwa khusus, disebut induksi tidak lengkap. John Stuart Mill mengatakan bahwa setiap fenomena merupakan akibat dari suatu sebab yang tersembunyi, dan induksi adalah penalaran atau penelitian untuk menemukan sebab-sebab yang tersembunyi itu. Mill menyusun 5 metode penalaran dan penelitian induktif sebagai berikut. Yang pertama, metode persesuaian atau method of agreement. Indikasinya, jika dua hal atau lebih dari fenomena yang diteliti memiliki hanya satu sirkumstansi yang sama, maka sirkumstansi satu-satunya di mana hal itu bersesuaian adalah sebab atau akibat dari fenomena yang diteliti itu. Ya, misalnya, Pak Aman menyantap semua jenis makanan yang disediakan oleh perusahaan Catherine A. Tidak keracunan. Pak Amin menyantap sebagian jenis makanan yang disediakan oleh perusahaan Catherine A. Tidak keracunan. Pak Iman menyantap sebagian jenis makanan yang disediakan oleh perusahaan Catherine A. dan menyantap sebagian makanan yang disediakan oleh perusahaan Catherine B ternyata keracunan. Pak Eman menyantap sebagian jenis makanan yang disediakan oleh perusahaan Catherine B ternyata keracunan. Pak Oman menyantap semua jenis makanan yang disediakan oleh perusahaan Catherine B ternyata keracunan. Sirkumstansinya yang sama, di mana hal-hal yang diteliti dari fenomena itu bersesuaian, yaitu menyantap makanan yang disediakan perusahaan Catherine B keracunan, dan itu yang menjadi penyebabnya. Kita masuk pada metode yang kedua, yaitu metode perbedaan atau method of difference. Indikasinya, jika satu hal terjadi dalam fenomena yang diteliti dan satu hal lain tidak terjadi dalam suatu fenomena yang diteliti itu memiliki semua sirkumstansi yang sama, terkecuali satu yang terjadi pada hal yang pertama, maka satu-satunya sirkumstansi di mana kedua hal itu berbeda adalah akibat atau sebab atau sebagian yang sangat menentukan sebab dari fenomena tersebut. Misalnya, Pak Iman menyantap sebagian jenis makanan yang disediakan oleh perusahaan Catherine A dan menyantap sebagian makanan yang disediakan oleh perusahaan Catherine B ternyata keracunan. Pak Aman menyantap semua jenis makanan yang disediakan oleh perusahaan Catherine A tidak keracunan.
Pak Amin. Pak Amin menyantap sebagian jenis makanan yang disediakan oleh perusahaan Catherine A tidak keracunan. Ya, kita masuk pada metode yang ketiga, yaitu metode gabungan persesuaian dan perbedaan atau Joint Method of Agreement and Difference. Indikasinya, apabila ada dua hal atau lebih di mana suatu fenomena terjadi hanya memiliki satu sirkumstansi yang sama, sedangkan dua hal atau lebih di mana fenomena itu tidak terjadi, tidak memiliki persamaan apapun terkecuali absennya sirkumstansi tersebut. Maka sirkumstansi satu-satunya di mana terdapat kedua hal yang berbeda itu adalah akibat atau sebab atau bagian yang sangat menentukan sebab dari fenomena tersebut. Misalnya, Pak Aman menyantap nasi, ikan goreng, daging yang disediakan oleh perusahaan Catherine A dan ayam goreng yang berasal dari perusahaan Catherine B. Ternyata keracunan. Pak Amin menyantap ayam goreng, udang goreng mentega, ikan asam yang disediakan oleh perusahaan Catherine A dan ayam goreng yang berasal dari perusahaan Catherine B. Ternyata keracunan. Pak Iman menyantap nasi, ikan goreng, daging yang disediakan oleh perusahaan Catherine A dan tidak menyantap ayam goreng yang berasal dari perusahaan Catherine B. Ternyata tidak keracunan. Jadi, makan ayam goreng yang berasal dari perusahaan Catherine B mengakibatkan keracunan. Ya, kita masuk pada metode yang keempat, yaitu metode residu atau method of residues. Indikasinya, dari suatu fenomena, hilangkanlah bagian yang lewat atau melalui berbagai induksi yang telah dilakukan sebelumnya diketahui sebagai akibat dari anteseden tertentu, dan residu dari fenomena itu adalah hasil dari anteseden yang masih tertinggal. Misalnya, Pak Aman makan nasi goreng dari Catherine A. Pak Amin makan mie goreng dari Catherine A. Pak Iman makan sate dari Catherine A. Ternyata ketiga-tiganya tidak keracunan. Pak Eman makan nasi goreng, mie goreng, dan sate dari perusahaan Catherine A, serta makan ayam goreng yang berasal dari perusahaan Catherine B. Ternyata keracunan. Jadi, keracunan itu disebabkan karena makan ayam goreng yang berasal dari perusahaan Catherine B. Kita masuk pada metode yang terakhir, yaitu metode variasi kesamaan atau method of concomitant variations. Indikasinya, fenomena apapun juga yang dengan suatu cara mengalami perubahan, kapanpun fenomena lainnya dengan suatu cara tertentu mengalami perubahan, adalah sebab ataupun akibat dari fenomena tersebut, atau berhubungan dengan fenomena tersebut selaku fakta yang menyebabkan perubahan itu. Misalnya, Pak Aman makan nasi goreng, mie goreng, dan sate dari Catherine A, dan sedikit makan ayam goreng yang berasal dari Catherine B. Ternyata keracunan ringan. Pak Iman makan nasi goreng, mie goreng, dan sate dari Catherine A, serta banyak makan ayam goreng yang berasal dari Catherine B. Ternyata keracunan berat. Jadi, antara ayam goreng yang berasal dari Catherine B dengan keracunan memiliki hubungan kausal. Kita masuk pada pembahasan tentang deduksi. Deduksi merupakan kebalikan dari induksi. Artinya, berpikir dari sesuatu yang bersifat universal kepada yang individual.
dari umum kepada yang khusus. Deduksi juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk mengambil yang hakikatnya sudah tercakup di dalam suatu proposisi atau lebih. Apabila penalaran deduktif diambil struktur intinya dan dirumuskan secara singkat, maka dijumpailah bentuk logis pikiran yang disebut silogisma. Inferensi silogistik adalah inferensi deduktif dengan menggunakan silogisma. Silogisma itu sendiri adalah model penarikan penyimpulan secara tidak langsung dengan menggunakan dua buah premis yang merupakan bentuk formal penalaran deduktif. Dua prinsip dalam silogisma. Pertama, prinsip kesesuaian. Menegaskan bahwa apabila ada dua buah term yang ternyata sama dan sesuai dengan term ketiga, kedua itu sama. Misalnya, mahasiswa adalah manusia, Adam adalah mahasiswa, Adam adalah manusia. Kedua, prinsip ketidaksesuaian. Menegaskan bahwa apabila ada dua buah term dan term yang satu sama dengan term yang ketiga, sedangkan yang satunya lagi tidak sama dengan term yang ketiga, kedua term itu tidak sama atau tidak sesuai dengan yang lainnya. Misalnya, mahasiswa bukan pecundang. Adam adalah mahasiswa, Adam bukan pecundang. Demikianlah yang dapat saya bahas tentang deduksi